Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-6, musim ketiga dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Di video kali ini, lagi-lagi kita akan membahas soal yang dikirimkan oleh pelanggan. Ya udah, kita langsung lihat aja ya, apa yang ingin dia sampaikan. Dari Nar. Katanya, "Makasih bang, semoga lo masuk surga secepatnya." Waduh, ini beneran nih kayak gini. Bentar, coba saya cek dulu. Saya masuk surga secepatnya. Tuh kan, siapa coba yang naruh putih-putih di sini? Maaf ya teman-teman, ini ada kesalahan teknis. Ternyata ada putih-putih yang ngalangin. Kita baca ulang ya. Dari Nar. "Makasih bang, semoga lo masuk surga. Ditunggu pembahasan secepatnya." Oh alah gitu ternyata. Dan mohon maaf ya, karena pembahasan secepatnya ini udah ada jangka waktu 1 bulan lebih. Semoga itu masih terhitung cepat. Kita ke soalnya aja lah ya. Pada awal bulan September, Percetakan Integral mencetak dan menjual buku pembahasan soal UTBK dengan harga satuan sebesar 120.000. Dalam 1 bulan, rata-rata 1.000 buku berhasil terjual. Berdasarkan hasil analisis, percetakan menyimpulkan bahwa mereka dapat menjual 200 buku lebih banyak setiap kali harga diturunkan sebesar Rp5.000. Biaya pengiriman setiap buku rata-rata sebesar Rp15.000 dan selama masa promosi yang berlangsung hingga November, biaya pengiriman ditanggung oleh percetakan. Jika X menyatakan frekuensi penurunan harga buku yang dilakukan, maka jumlah total pendapatan percetakan selama masa promosi adalah berapa dalam jutaan rupiah. Sebagai catatan di soal ini, saya sebenarnya nggak yakin ya dengan definisi beberapa kata, dan saya pun juga nggak yakin dengan pemahaman saya mengenai soal ini gitu. Tapi ya saya cukup yakin dikit aja kalau jawaban yang saya berikan ini harusnya benar sesuai dengan konteks soal, karena kalau kita pakai jawaban yang lain itu nanti di soal-soal berikutnya dia malah hasilnya salah. Jadi harusnya sih benar. Walaupun begitu, tetap aja untuk kalian camaba ekonomi yang lebih ngerti tentang pendapatan dan uang, bisa koreksi saya jika saya ada yang salah konsep. Oke, tapi di sini kan kita diminta untuk membuat fungsi pendapatan ya. Kira-kira berapa sih pendapatan si toko integral kalau dia melakukan masa promosi ini? Tapi daripada kita bingung ya, kita masukin apa, mendingan kita catat dulu yang afdol-afdol, yang udah ditentukan dari sananya ya. Contohnya, kita nyari pendapatan. Pendapatan itu ya kan harga jual dikali jumlah unit terjual. Masuk akal. Kalian punya barang harganya 5.000, kalian jual 2, ya udah pendapatan kalian 10.000. Harga jualnya berapa? 120.000. Kita bisa ganti 120.000, unit terjualnya 1.000 buku. Rata-ratanya, berarti ini 1.000. Tapi katanya selama masa promosi, biaya pengiriman Rp15.000 itu ditanggung oleh percetakan. Berarti nanti pendapatan kita juga harus dipangkas. 120.000 dikurang 15.000 atau 105.000. Karena kan toko integral ini kayak rugi ya, yang harusnya 15.000 itu tidak ditanggung, itu dibayar oleh pembeli, tapi selama masa promosi malah ditanggung. Jadi kita harus menyisihkan 15.000 itu dari total pendapatan. Oke, terus ada apa lagi? Yang warna biru sekarang, bulan September sampai November itulah jangka waktu masa promosi. Jadi, kalau masa promosi itu adalah September sampai November, yaitu 3 bulan, dan kita mau mendapatkan pendapatan totalnya, dan 1 bulan ya, kan 1 bulan, itu 1.000 buku. Kalau 3 bulan, ya udah 3.000 buku. Berarti pendapatan kita dikali 3.000. Sekarang baru nih, kita ke yang lebih rumit. Yang warna ungu, katanya kalau kita ngurangin harga buku itu Rp5.000, setiap kali kita nurunin 5.000, kita bisa jual 200 lebih banyak. Gimana artinya? Misalnya ya, kita jual harga 105.000, dengan catatan ini 105.000 udah dipangkas dari biaya pengirimannya juga ya. Harga buku tetap 120, tapi pendapatan kita itu 105. Semoga nggak bingung ya. Jadi 105 itu kan belum dikurangin lagi ya. Yang terjual tuh masih normal, 3.000. Kita kurangin 5.000 sekali, nambahnya 200. Kita ngurangin 5.000 dua kali, jadi 95, nambahnya 400. Dan seterusnya. Jadi setiap kali kita ngurangin 5.000, kelipatan 5.000 ya, kita nambah bisa ngejual buku
200 unit. Begitu. Jadi nanti ini tuh kayak ada bagian yang rugi, kita rugi nih, harus ngediskonin. Tapi kita dapat imbalan karena kita bisa jual lebih banyak buku dari seharusnya. Nah, disinilah yang harus kita cari. Oke, ini kan masuk akal ya, tapi karena kita mau nyari fungsi dan ini masih acak-acakan, kita harus ya udah bikin teratur dulu. Di sini 105.000 itu kan dikurang 0 ya, dan 3.000 ini ditambah 0. Kita juga bisa bikin ini lebih rapi, berarti ini 105.000 dikurang 0, 100.000 itu 105.000 dikurang 5.000, dan 95.000 itu 105.000 dikurang 10.000. Ini harusnya lanjut terus ya, kita pakai contoh 3 aja. Terus penurunan harga tadi setiap kelipatan 5.000. Berarti yang diturunkan ini harus kita bikin jadi kelipatan 5.000. 0 itu kan 5.000 kali 0, ini 5.000 kali 1, ini 5.000 kali 2. Artinya, kalau kita nurunin 0 kali harganya, kita dapat yang pertama. Kita nurunin sekali, dapat yang kedua, nurunin 2 kali, dapat yang ketiga. Dan X itu kan frekuensi penurunan harga. Berapa kali sih kita nurunin harganya? Berarti yang 012 ini adalah si X. Berarti nanti jadi 5.000 dikali X. Masuk akal ya? Terus sekarang kenaikan buku yang terjual itu setiap kelipatan 200. Berarti nambah-nambahnya harus kita bikin kelipatan 200. Ini jadi 200 kali 0, ini jadi 200 kali 1, dan 200 kali 2. Sama ya, ini juga X. Sama kan dengan yang di sebelah kiri. Berarti nanti kenaikan buku juga 200 kali X. Oke, berarti harga selama masa promosi itu adalah 105.000 dikurang 5.000 dikali X. Dan juga untuk jumlah buku terjual, 3.000 ditambah 200 kali X. Tinggal kita ubah aja ya. Ini jadi segini, dan ini jadi segitu. Tapi ada catatan, kita maunya dalam jutaan rupiah. Berarti harus kita bagi 1 juta. Kalau kalian masih bingung, ini kan ada banyak ya. Ada kurang, ada kali, ada tambah. Untuk nginget ya, tapi kalian harus pahami nanti. Tapi untuk sekarang, untuk mengingatnya, misalkan dia itu kurang atau tambah, yang dicoret itu dua-duanya, tapi kalau dia kali, yang dicoret itu salah satu. Jadi misalkan, saya mau nyoret 30 sama salah satu aja. Ini kan mereka dikali ya, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Yang di kanan nggak usah ikut dicoret, karena dia kali. Tapi yang di dalam sini, karena kurang, dua-duanya harus dicoret. Gitu. Jadi sekarang sisa per 1.000, ini tinggal dicoret juga. 200 karena cuma punya 2 0 ya, jadi 0,2. Berarti pendapatan kita 105 min 5X dikali 3 tambah 0,2X. Atau PX sama dengan yang sudah saya sebutkan. Untuk soal nomor pertama, harusnya itu, jawabannya adalah A ya. 105 min 5X dikali 3 tambah 0,2X. Soal berikutnya, kita udah punya fungsinya. Diberikan pernyataan berikut. Jadi ada 1, 2, 3, 4, disuruh menentukan mana pernyataan di atas yang benar. Kita langsung kerjain aja ya. Nggak usah baca, kita baca sembari mengerjakan soalnya. Nomor 1, agar jumlah total pendapatan percetakan selama masa promosi maksimum, maka penurunan harga buku dilakukan sebanyak 3 kali. Kalian udah tahu ya, kalau misalkan kita mau nyari nilai maksimum, itu kita bisa pakai min B per 2A dari sebuah fungsi. Tapi kan sekarang kita belum tahu nih, min B per 2A-nya gimana. Ini nanti tinggal dikali pelangi aja. 105 dikali 3, terus nanti 105 dikali 0,2, min 5 dikali 3, min 5 dikali 0,2. Jadi, ya kali pelangi biasa ya, kali masuk. Hasilnya nanti 315 tambah 6x min x kuadrat kita taruh depan. Jadi kayak begini. Oke, kita udah dapat. Ternyata A-nya itu nanti min 1, B-nya itu 6, dan C-nya itu 315. Kalau mau cari nilai maksimum, ya udah B-nya kita masukin ya. 6, A-nya min 1. Ini jadinya 2 kali min 1, min 2 ya. Min 6 per min 2 adalah 3. Berarti nilai X agar maksimum, atau berapa kali sih kita harus nurunin harga, itu benar, 3 kali. Ya. Terus sekarang nomor 2, jumlah total pendapatan maksimum selama masa promosi itu 324 juta. Sama ya, total pendapatan maksimum itu berarti ketika X-nya maksimum. Dan X maksimum dari yang pernyataan 1 adalah 3. Kita tinggal masukin aja ya. Ini rumusnya, X-nya kita ganti 3. Ini jadi 3, ini jadi 3. Terus ini kalau kita kali jadinya 15, ini jadi 0,6, kita kurang 90, kita tambah 3,6, kita kali, hasilnya 324. Dan karena ini tadi dalam juta rupiah, ya udah 324
juta. Bener lagi. Terus nomor 3, jika harga buku diturunkan dari Rp 100.000 menjadi Rp 95.000, maka buku yang terjual lebih banyak, tetapi jumlah total pendapatan itu justru mengalami penurunan. Satu hal yang harus dicatat, 105 tadi itu kan sebenarnya bukan harga buku, itu harga total di akhir gitu. Jadi itu pendapatan total di akhir. Harga bukunya tetap 120.000. Tapi karena kita harus menanggung biaya pengiriman, dikurang 15.000. Nah, tapi harga buku itu tetap awalnya 120.000. Semoga paham ya. Jadi, ketika harga bukunya 100.000, itu bukan X sama dengan 1. Bukan 105.000 dikurang 5.000, ya kan? Tapi 120.000 dikurang 20.000. Semoga nggak pusing. Ya, jadi 100.000 ini itu adalah harga buku 120.000 udah dikurang 5.000 sebanyak 4 kali. Berarti X-nya 4. 95.000 pun itu ketika X-nya 5. Jadi semoga kalian bisa membedakan dengan jelas ya, mana yang harga buku murni, mana yang harga setelah udah menanggung biaya pengiriman. Makanya tadi saya bilang ya, saya bingung dengan beberapa definisi di sini. Semoga kalau memang salah definisi yang saya pakai, dikoreksi aja ya di kolom komentar. Oke, udah kita berarti bandingkan aja ya. Apakah X sama dengan 4 dibandingkan X sama dengan 5 itu beneran menurun. Jadi kalau ini X sama dengan 4, jadi P4 dan ini untuk P5. Ini tinggal dikali ya. Ini dikali 20, dikali 0,8, dikurang 85, ditambah 3,8, dikali 323 juta. Ya kan? Ini kalau dikali 25, ini kalau dikali 1, dikurang 80, ditambah 4. Dikali 320 juta. Dan ternyata benar turun dari P4 ke P5 itu turun. Dan tadi katanya ya, buku yang terjual lebih banyak. Ya sudah pasti. Karena setiap kali kita nurunin harga, kita nambah 200 buku yang terjual. Jadi pendapatannya turun dan jumlah buku naik. Ini juga benar. Yang terakhir, buku terjual maksimum itu katanya 3.600 buah selama masa promosi. Sama ya, kalau buku terjual maksimum ya udah ketika X maksimum atau X-nya 3. Kan buku terjual itu yang di sebelah sini ya, 3 ditambah 0,2X, X-nya diganti 3, ini kalau dikali jadi 0,6, 3,6, 3,6 ribu atau 3.600. Dan benar lagi, berarti untuk soal nomor 2, pernyataan yang benar itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ini juga boleh ya, misalkan kalian ada banyak yang bertanya-tanya untuk mendapatkan X maksimum apakah boleh pakai turunan dan nanti hasil turunannya disama dengan 0 kan. Itu juga boleh banget, sama aja ya. Nanti kalian akan mendapatkan kalau X-nya itu 3. Dan ya seperti biasa, kalau saya ada yang salah, saya kecepatan, saya nggak jelas, apalagi saya nggak paham dengan beberapa definisi di sini, mohon dikoreksi. Soal nomor 3, ini sebenarnya cepat banget ya ngerjainnya karena kita udah ngerjain soal-soal sebelumnya, agar jumlah total pendapatan percetakan selama masa promosi maksimum, berarti harga bukunya harus berapa. Ini kita udah dapat catatan semuanya ya. Berarti total pendapatan maksimum itu kan ketika X-nya sama dengan 3. Harga buku, tadi ya saya catat, 120.000 itu harga buku murni. Dan yang ditanya, karena X-nya 3, ya udah tinggal dikurang 5.000 3 kali atau 15.000. 105.000 rupiah. Cepet banget ya. Dan jawabannya yang D. Ke soal terakhir. Jika harga buku diturunkan dari Rp115.000 menjadi Rp105.000, maka jumlah total pendapatan percetakan selama masa promosi akan mengalami peningkatan pendapatan. Peningkatannya itu berapa? Sama seperti pernyataan 2 nomor 3 ya, yang kita disuruh membandingkan X tertentu dengan X yang lain. Sama aja, berarti kalau 115.000 itu ketika X-nya 1, kita baru ngurangi 5.000 sekali, 105.000 ketika X-nya 3. Kita ngurangin dia 3 kali. Berarti ya udah ya, kalau X1 dia jadi P1 dan X3 dia jadi P3. P3 sendiri kita udah dapat ya, jadi nggak usah kita hitung, 324 juta. Ini kita hitung yang atas, 5 kali 1, 5, 0,2 dikali, jadi 0,2 dikurang 100 ditambah 3,2, dikali 320 juta. Peningkatannya berapa? Ya tinggal dikurang. 324 dikurang 320, atau 4 juta. Peningkatannya berapa? Dia lebih dari 2 juta, lebih dari 3 juta, tapi pas di 4 juta. Jadi dia nggak lebih dari 4 juta.
Pernyataan yang benar, 1 dan 2. Ada 2 ya. Dan itulah jawabannya. Oke, sekian soal yang bisa kita bahas. Memang lebih ringan daripada beberapa soal sebelumnya. Pastinya jika saya ada yang salah atau saya nggak jelas, atau kalian ingin mengeluarkan keluh kesah, silakan kirimkan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya dan juga telah menonton video ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.